Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan mencoba mengulas beberapa latihan soal, baik pedagogik maupun profesional, untuk P3K Guru Sosiologi bagian ke-16. Baik, kita mulai ya. Soal pertama, Anderson dan Krathwohl di tahun 2001 melakukan revisi kawasan kognitif. Tingkatan pada kawasan kognitif kecuali, ya di sini kognitif ya, kognitif itu adalah pengetahuan. A. Menganalisis dan memecah bahan-bahan ke dalam unsur-unsur pokoknya, serta menentukan bagaimana bagian-bagian saling berhubungan dan kepada seluruh struktur. B. Menilai dan membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar tertentu yang telah ditetapkan. C. Penerimaan atau receiving yang meliputi kesadaran akan adanya sesuatu, ingin menerima dan memperhatikannya. D. Mengerti dan mampu membangun arti dari pesan pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tulisan, maupun grafis. Kemudian E. Memakai dan menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan maupun memecahkan masalah. Nah, sebelum kita jawab ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang ini ya. Jadi ini adalah taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson yang dimulai dari C1, yaitu mengingat. Mengingat itu adalah mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Kemudian C2 adalah memahami, yaitu membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. Kemudian C3 itu menerapkan atau mengaplikasikan, di situ melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa. Kemudian ke Hodge, yaitu C4, menganalisis adalah memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. C5 menilai itu atau mengevaluasi adalah membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kemudian C6 adalah mencipta, yaitu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Kemudian menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kalau kita kembali lagi ke sini, yang A, menganalisis dan memecah-mecah itu jelas ya, menganalisis atau C4. Kemudian menilai dan membuat pertimbangan, di sini menilai C5 atau mengevaluasi. Yang C itu tidak ada. Kemudian yang D itu mengerti dan mampu membangun arti, ya di situ adalah ini tadi ya, memahami. Kemudian yang E, memakai dan menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan, itu adalah mengaplikasikan atau menerapkan, yaitu C3. Berarti yang tidak adalah penerimaan atau receiving. Kenapa tidak? Karena penerimaan atau receiving ini bukan ranah kognitif, melainkan ranah afektif. Nah, ranah afektif atau sikap itu yang pertama adalah menerima. Jadi A1 sampai A5. Kalau ranah kognitif itu C1 sampai C6, afektif A1 sampai A5. A1 menerima, A2 merespon, A3 menghargai, A5 mengorganisasikan, dan A5 karakterisasi menurut nilai. Ya, jadi di bawahnya ini adalah kata kerja operasionalnya. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Masih di pedagogik. Unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan, diantaranya melalui panca indera, yaitu yang merupakan apakah A. penyajian ulang atau decoding, B. saluran dan media, C. penyandian atau encoding, D. pengirim atau komunikator, atau E. pesan atau message. Ya, di sini jawabannya adalah encoding. Kita lihat dulu proses komunikasi itu dimulai dari sender. Ya, sender itu komunikator, orang yang memberi pesan. Nah, kemudian dia ada proses encoding, mengirimkan pesan, kemudian setelah itu melalui channel itu adalah media, kemudian ada proses decoding, kemudian sampailah ke receiver atau komunikan. Nah, komunikan itu kemudian memberikan feedback atau umpan balik pada sender atau komunikator. Nah, ini adalah alur proses komunikasi. Maka, komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses tentang pertukaran fakta atau ide antara orang-orang yang memegang posisi berbeda dalam suatu organisasi untuk mencapai harmoni bersama. Proses komunikasi bersifat dinamis daripada fenomena statis.
Proses komunikasi seperti itu harus dianggap sebagai interaksi yang terus-menerus dan dinamis, baik yang mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh banyak variabel dan unsur komunikasi. Nah, unsur yang pertama adalah pengirim, ya, atau komunikator. Unsur komunikasi pertama adalah pengirim. Orang yang ingin menyampaikan pesan dengan maksud menyampaikan informasi dan ide kepada orang lain itu dikenal sebagai pengirim atau komunikator. Yang kedua, ide. Ini adalah pokok bahasan komunikasi. Ini mungkin pendapat, sikap, perasaan, pandangan, perintah, atau saran. Kemudian yang ketiga adalah encoding. Karena pokok bahasan komunikasi itu bersifat teoritis dan tidak berwujud, artinya abstrak gitu kan. Jadi penyampaiannya selanjutnya itu memerlukan penggunaan simbol-simbol tertentu, seperti kata-kata, tindakan, atau gambar. Konversi materi pelajaran menjadi simbol-simbol ini adalah proses pengkodean. Kemudian yang keempat, saluran komunikasi atau media. Orang yang tertarik untuk berkomunikasi harus memilih saluran untuk mengirimkan informasi yang diperlukan. Informasi ini dikirimkan ke penerima melalui saluran tertentu yang dapat berupa formal ataupun informal. Yang kelima, penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesan atau untuk siapa pesan tersebut dimaksudkan. Penerimalah yang mencoba memahami pesan dengan cara sebaik mungkin dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka penerima ini bisa disebut komunikan. Kemudian yang keenam, decoding. Orang yang menerima pesan atau simbol dari komunikator mencoba untuk mengubah yang sama sedemikian rupa sehingga dia dapat mengekstrak maknanya menjadi pemahaman yang lengkap. Itulah proses decoding. Kemudian yang terakhir, feedback atau umpan balik. Unsur komunikasi yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah proses untuk memastikan bahwa penerima telah menerima pesan dan memahami dalam pengertian yang sama seperti yang dimaksudkan pengirim. Kemudian kita berlanjut. Ini profesional ya. Sejarah kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai konflik yang ditentukan oleh sebuah materi atau benda. Pendapat tersebut sesuai dengan teori konflik dari apakah A. Dahrendorf, B. Spencer, C. Marx, D. Weber, atau E. Coser. Jawabannya adalah Marx. Kenapa? Karena Karl Marx mencetuskan teori konflik yang bersumber dari konflik kelas antara kapitalis dengan proletar, yaitu adalah titik sentral dari masyarakat. Dasar analisis kalangan Marxis adalah konsep kekuasaan politik sebagai pembantu terhadap kekuatan kelas dan perjuangan politik sebagai bentuk khusus dari perjuangan kelas. Kemudian, struktur administratif negara modern adalah sebuah komite yang mengatur urusan sehari-hari kaum borjuis. Maka konflik akan sering muncul di antara dua kelas ini. Kaum buruh memulainya dengan bentuk perlawanan koalisi borjuis agar upah mereka tetap terjaga. Jadi material ya. Nah, ini soal pedagogik. Guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan permasalahan peserta didiknya. Kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didiknya. Maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam apakah A. persiapan meletakkan dasar, B. inkubasi, C. produksi, D. verifikasi, atau E. iluminasi. Ya, jadi awalnya guru mempelajari latar belakang. Jawabannya adalah persiapan meletakkan dasar. Ada 4 tahapan kreativitas yang dibangun. Yang pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan di sini masuk dalam suatu masalah sehingga mempunyai pengetahuan yang tidak diragukan lagi terkait masalah itu. Kemudian menyiapkan atau mengajukan berbagai solusi yang siap untuk diujikan dalam masalah. Perkembangan pemikiran dan juga ide-ide yang dipengaruhi juga oleh masa lalu. Tahapan yang kedua adalah inkubasi. Tahap inkubasi ini merupakan tahapan yang secara tiba-tiba mempunyai solusi, akan tetapi pada waktu yang tersebut kita tidak sedang memikirkan masalah tersebut. Jadi ide-ide unik cenderung bermunculan ketika sejenak kita tidak memikirkan masalah. Dengan demikian bisa kita rumuskan bahwa tahap menghentikan sejenak terhadap masalah dan melakukan kegiatan lain akan mengkonstruksi pemikiran yang unik. Ini inkubasi. Kemudian yang ketiga, iluminasi atau pencerahan. Di tahap ini seakan-akan kita menemukan sebuah jalan terang setelah sekian lama mencari jalan di kegelapan yang sangat gelap. Di tahap ini kita begitu gembira karena telah mendapatkan ide kreatif, biasanya ditandai dengan kesenangan dan keceriaan pribadi karena solusi masalah yang dihadapi telah ditemukan. Perlu ditegaskan bahwa tak semua proses iluminasi ini tidak disemena-mena dari proses inkubasi. Yang keempat adalah tahapan verifikasi.
Jadi telah kita ketahui bahwa verifikasi itu merupakan pengujian kembali terhadap solusi yang telah didapatkan. Jadi verifikasi di sini untuk menguji validitas dan pelegitimasian atas ide kreatif yang telah dimiliki. Jadi 4 tahap urut itu: yang pertama persiapan, tahap kedua inkubasi, tahap ketiga iluminasi, dan tahap keempat adalah verifikasi. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Membentuk stratifikasi sosial berdasarkan keahlian. 2. Hubungan sosial berdasar kepentingan pribadi. 3. Mengedepankan sistem gotong royong. 4. Membentuk hubungan sosial bersifat terbuka. 5. Menerapkan sistem hukum tertulis dan tidak tertulis. Ciri struktur masyarakat modern ditunjukkan oleh nomor. Ya, yang jelas 1 jelas ya, membentuk stratifikasi sosial berdasarkan keahlian. Maka yang mungkin 1, 2, 3 atau 1, 2, 4. Kalau 1, 2, 3 itu ada 3-nya, mengedepankan sistem gotong royong, itu jelas di masyarakat tradisional. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Jadi membentuk stratifikasi sosial berdasarkan keahlian. Yang kedua, hubungan sosial berdasarkan kepentingan pribadi. Dan yang keempat, membentuk hubungan sosial yang bersifat terbuka, ya tidak eksklusif. Di sini adalah ciri-ciri masyarakat modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. 2. Memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri. 3. Sangat menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. 4. Memandang perlu adanya perencanaan dan perhitungan yang matang. 5. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 6. Mempercayai ilmu pengetahuan dan teknologi. 7. Menghargai orang lain melalui prestasinya. Kita lanjut ya di soal ini. Madonna bekerja di sebuah mall. Di mata tetangganya, Madonna kedapatan setiap hari pulang larut malam dan selalu diantar dengan mobil yang berlainan. Akhirnya, para tetangga mulai menggunjing mengenai profesi apa yang dilakukan Madonna sebenarnya. Ilustrasi tersebut menunjukkan masyarakat telah melakukan pengendalian sosial yang berupa apakah A isu, B ujaran kebencian, C teguran, D gosip, atau E pengucilan. Ya, di sini desas-desus ya atau gosip. Jadi bentuk pengendalian sosial salah satunya adalah gosip atau yang sering disebut juga dengan desas-desus. Jadi gosip itu merupakan sebuah perilaku bertukar informasi yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya bukti konkret yang jelas mengenai sebuah peristiwa ataupun perilaku negatif. Tapi gosip itu juga termasuk dalam salah satu bentuk pengendalian sosial. Nah, selesai sudah teman-teman pembahasan latihan soal di malam hari ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.